Ini agak ngayal-ngayal dikit, tetapi semua berasal dari impian, betul? Benar. Baik, kalau Mas dapat uang 1 triliun, apa yang Mas lakukan? Membuat peradaban. Masya Allah. Bagaimana tuh membuat peradaban? Maksudnya? Kawasan. Membuat Kawasan? kawasan. Hmm? Kawasan, sebuah kawasan yang itu menjadi awal peradaban yang nanti mencetak generasi-generasi yang punya skill ya Qurani juga, yang itu menjadi apa ya? Ya satu kawasan yang terintegrasi gitu, Oke. Ustaz. Yang akhirnya itu nanti bisa makin meluas kemana-kemana, dan Oke. setelah itu ya lulusan-lulusannya bisa istilahnya mengembangkan sekolah-sekolah itu sendiri. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi. Kali ini di segmen yang sangat menarik, Bincang Tokoh. Masya Allah, Allah takdirkan kita ketemu dengan orang ganteng, Insya Allah. orang keren yang jadi model saya kalau ngajar ke santri. Jadi kalau saya ngasih semangat ke santri supaya jadi teknopreneur, saya bawakan kisah tentang Mas Aryo Pamungkas. Kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustadz atau Bapak atau apa nih dipanggilnya? Terserah. Baik, Mas Aryo. Ya, siap, Ustaz. Saya sempet kalau nyebut nama antum Aryo Pamungkas, itu kepikir sama Aryo Panangsang. Iya. Nah, sekarang soal definisi nama dulu. Oke. Apa? Kenapa? Apa filosofi? Apa arti? Apa harapan orang tua kok namanya Aryo Pamungkas? Ya, Aryo itu kan kalau dari bahasa Jawa itu pahlawan kan, Aryo itu. Oke. Dan Pamungkas itu sebenarnya kan memang pertama karena saya anak terakhir, dan setelah itu harapan orang tua saya itu bisa menjadi anggota keluarga yang dimana nanti di saat ada suatu masalah saya bisa menjadi senjata pamungkas yang bisa menyelesaikan dan menjadi solusi untuk keluarga, seperti itu. Keren Jadi sekali. masalahnya gitu. Jadi menjadi Aryo Pamungkas, pahlawan yang menyelesaikan masalah, jadi menjadi senjata pamungkasnya. Problem solver. Ya, Masya Allah, keren sekali. Kalau saya mikir Aryo Panangsang itu juga orang hebat. Raja Demak, kemudian dia muridnya Sunan Kudus. Iya, Ya? iya. Nah, antum muridnya Sunan siapa? Kalau saya Beli- seringnya ah. diplesetin, Gimana? Aryo Temangsang. Temangsang itu nyangsang gitu ya? Nyangsang ya, nyangkut. By the way, kalau bicara spiritualisme, ini pengalaman Mas Aryo keren juga. Beliau adalah mu'alaf. Ya, jadi sama dengan saya. Nah, ini menarik sekali. Saya mau ke situ dulu ya. Ya, siap. Spiritualisme itu sebuah aspek yang paling misteri dalam kehidupan manusia, dan setiap orang punya kisah, terutama orang yang mengkonvert agamanya. Siap. Nah, antum punya cerita bagaimana nih soal kok dari Kristen ke Islam? Oke, Ustaz. Terima kasih. Jadi kalau melihat perjalanan saya perpindahan agama dari Kristen yang sebenarnya Kristen dan menjadi Muslim itu sebenarnya nggak terlalu bisa dibahas secara seperti kayak teman-teman mu'alaf yang mendapat hidayah dari apa segala macam triggernya yang membuat akhirnya dia mendapat pencerahan. Kalau saya memang karena ibu saya yang risau, karena ibu awalnya memang Muslim, terus saat menikah dengan bapak itu sempat menjadi Kristen. Oh, oke. Ya. Dan setelah kemudian beliau itu sampai nggak tahan kan, fitrahnya tuh memberontak. Akhirnya minta Oke, izin. maksudnya tidak betah di Kristen. Iya, gitu. Akhirnya beliau terus minta izin ke bapak, saya udah nggak kuat, saya ingin balik ke Islam gitu. Dan bapak ya, alhamdulillah ya beliau sangat sangat demokratis ya, maksudnya nggak ingin memaksakan. Silahkan nggak apa-apa kalau memang nggak kuat dan lain sebagainya. Toh dari awal saya nggak maksa gitu. Akhirnya ibu masuk Muslim, kembali Muslim lagi, masuk Islam, dan setelah itu beliau izin juga ngajak saya sebagai anak terakhir, dah ini yang ragil biar ikut saya ya. Ya silakan, nggak apa-apa kan, itu anak-anakmu sendiri, kamu yang mengandung segala macam. Oh, Tapi ya, abang-abang semuanya? nah, abang-abang akhirnya sama ibu diam-diam di mu'alafin juga. Oke. Pelan-pelan gitu loh. Oke. Yang awalnya semua ikut bapak, akhirnya pelan-pelan gitu. Pertama saya dulu. Terus kemudian kakak-kakak saya juga mulai dipanggilin guru ngaji secara diam-diam kayak gitu. Oke. Suatu Skor saat, terakhirnya? iya, suatu saat kan ketahuan tuh sama bapak. Oke. Kamu ngapain kok manggil-manggil guru ngaji nggak bilang-bilang segala macam.
bilang aja kalau memang mau ini masukin Islam semua silahkan, nggak apa-apa. Oh, Akhirnya malah gitu. Masya Justru ini kan kamu yang mengandung, ini istilahnya kamu yang melahirkan segala macam. Silahkan, saya nggak keberatan kalau memang mau. Akhirnya semuanya masuk Islam kayak gitu. Alhamdulillah. Cuman memang dalam perjalanannya karena kami dibesarkan oleh kedua orang tua yang masih punya beda keyakinan, jadi pondasi agamanya sangat lemah. Saya aja baru belajar Iqra itu masuk SMP, Ustaz. Nah, gitu, baru belajar baca. Ya SD sudah ada dari guru ngaji itu, tapi baru mulai baca Iqra 1, 2, 3 itu di SMP, dan itu pun juga masih kurang kuat dari segi ilmu agama. Saya juga baru mendapat pendidikan agama Islam itu di SMP, karena selama 6 tahun di SD itu saya SD Kanisius malahan. Di Katolik kayak gitu. Jadi ya campur-campur lah kayak gitu. Nah, itulah yang sehingga saya tumbuh kembangnya dengan pondasi ilmu agama yang kurang kuat. Malah akhirnya saya juga serampangan dalam arti sholatnya segala kadang masih semaunya gitu ya. Cuman pas lagi butuh aja saat kayak misalkan mau pas masuk UGM, UMPTN, wah itu sholatnya kenceng, terus tahajud dan sebagainya. Setelah lulus UGM, habis itu buyar lagi ya. Kayak gitu. Ya manusiawi lah ya. Nah itu kebawa terus Ustaz, sampai akhirnya saya bahkan sampai menikah, sampai punya anak, sholat saya masih kacau Ustaz. Kayak gitu. Kayak gitu. Baik, kita main game sedikit ya teman-teman. Saya sebutkan 3 kata, antum bisa bikin mungkin 1 paragraf ucapan tentang itu, quote atau whatever gitu ya. Baik, yang pertama Islam. Islam adalah pedoman hidup. Ya, itu yang akan menjadi pegangan kita di dunia, bahkan sampai kita meninggal, sampai di akhirat nantinya. Sehingga Islam ini nggak hanya sekedar ritual belaka, tapi memang itu menjadi way of life kita. Jadi mulai dari kita bangun sampai tidur lagi kan otomatis kita selalu semuanya udah diatur oleh syariat. Jadi kita nggak bisa milah-milih mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka. Dan itu nggak hanya sekedar ritual yang hanya dilakukan dan kelihatan dohirnya, tapi yang justru yang lebih penting itu keimanan di dalam hati kita. Keren banget teman-teman, kata kedua ya. Technopreneur. Technopreneur, ya itu adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara entrepreneur dengan tema teknologi, yang mana ini sendiri adalah suatu prospek yang masih sangat terbuka besar, terbentang luas ke depannya, karena teknologi itu nggak akan ada habisnya ke depan. Dan itu selalu beradaptif, bisnis model terus bergerak, ya gitu. Jadi kalau ngomongin tekno dan planner, wah itu udah kombinasi yang maut. Keren, Masya Allah. Kata yang ketiga, uang. Uang adalah suatu hal yang memang penting, tapi bukan segalanya. Ya, uang itu bisa menjadi 2 mata pisau, yang mana itu bisa menjerumuskan kita menjadi istidraj, azab berupa kenikmatan, tapi itu bisa juga menjadi kendaraan kita untuk bisa menggapai akhirat yang lebih baik kayak gitu. Keren. Baik, segmen kedua pembicaraan kita, Mas Aryo. Saya mengenal Mas Aryo itu sebagai co-founder dari Slab Design. Baik, ceritakan kepada kami, Slab Design itu apa sih? Dia startup atau dia service, penjual jasa, atau apa yang digelutinya, dan visi misinya apa sih? Slab Design. Slab Design. Slab Design itu awalnya dulunya malah kita dari 2007 sebenarnya. 2007. Itu teman saya, partner saya yang pendirinya. Makanya di sini saya co-founder. Di 2007 itu saya diajak sebagai desainer untuk bikin desain-desain seperti yearbook, kayak buku tahunan untuk SMP SMA, tapi didesain dengan lebih bagus, lebih cakep, lebih menarik, dan dikonsep fotografi dan lain sebagainya untuk ditawarkan ke anak-anak SMP SMA setiap tutup tahun gitu. Nah, berjalannya waktu itu udah makin banyak persaingannya, akhirnya kita off, dan 2011 kita mulai lagi tapi full design service. Dan design service. Iya, design service aja, jadi tanpa produk. Kalau yearbook itu kan ada produknya, kita nyetak-nyetak. Kalau itu benar-benar full design service, dan langsung kita sasar niche marketnya, targetnya adalah luar negeri, global, gitu. Jadi itu sebenarnya menutupi kelemahan saya saat. Jadi karena
saya ini waktu itu masih sangat grogi kalau public speaking, sehingga saya ketemu sama orang itu nggak pede, apalagi suruh presentasi, pitching dan lain sebagainya, itu paling males ngurusin birokrasi kayak gitu. Belum lagi nanti ada instansi, belum lagi nanti ada cashback dan lain sebagainya gitu kan, Pak. Ya, akhirnya saya memutuskan memakai jalur online, dan itu tanpa harus ketemuan dengan kliennya, peer to peer, walaupun saya koloran bisa dapat dolaran. Keren, gitu. Koloran dapat dolaran. Ini catat nih, ini akan jadi merek kita nanti ya. Koloran, dolaran. Dolaran, ya. Baik, keren. Slap, kenapa slap? Apa itu singkatan? Apa itu punya filosofi tertentu? Nggak ada sih sebenarnya. Awalnya itu cuman nama keren-kerenan doang. Ini foundernya sih yang bilang. Awalnya dulu Silver's Lab, jadi laboratori. Ya, Silver's Lab. Ya itu nggak ada artinya yang spesifik seperti apa. Cuman di saat 2011 kita mau cari nama untuk domain website kita, itu terlalu panjang, Silver's Lab Design. Jadi akhirnya kita singkat jadi Slab Design, Slab DSGN malahan. Mas Aryo, jadi Slab Design itu sebuah company yang berisi para desainer yang kemudian mencari job di luar negeri. Artinya freelance company like that? Enggak, semuanya tim yang bekerja di perusahaan kami, di studio kami itu semuanya gaji full time. 3 bulanan kayak gitu. Dan itu memang awalnya itu kita cari kliennya itu lewat sayembara logo atau kontes. Ya, di situ awal muasal jalur masuk saya untuk menembus pasar market luar negeri. Ya, jadi kan mindset orang tuh kadang gini, kita mau bikin usaha itu rekrut orang dulu segala macam, tempatnya disediain segala macam, baru habis itu jalan. Padahal kalau kita kebalik, kita cari job dulu sebanyak-banyaknya, sehingga saat kita udah kewalahan, barulah kita bikin tim. Nah, jadi dengan begitu kita bisa langsung tepat sasaran, jadi nggak boncos lah ibaratnya gitu. Benar. Makanya waktu 2000, saya mau mulai karir saya di desain online itu sejak 2009. Ya, 2009, tapi waktu itu saya masih double jadi karyawan sebuah perusahaan merchandise sebagai desainer grafis. Nah, di situ terus saya mendapat informasi bahwa kita juga bisa jualan desain lewat online, lewat kontes desain, dan saya mencoba, dan itu alhamdulillah ada, tapi nggak setiap bulan menang sih, sekali, 2 kali kayak gitu, beberapa kali menang. Nah, kemudian alhamdulillah di tahun 2010, nah itu udah mulai dapat ininya, dan 2010 lah itu momen saya di mana akhirnya saya bisa mendapatkan jalan yang lebih jelas ya, maksudnya saya waktu itu kan karena kena hutang, kena tipu, yang mana terus kemudian atas kejadian itu membuat saya harus cepat putar otak untuk segera menutup kerugian itu. Jadi singkat cerita, itu saya harus mengumpulkan uang itu dalam waktu sebulan. Berapa itu tuh? uang kantor. Itu ya nominalnya mungkin kalau sekarang nggak terlalu gede, tapi saat itu bagi saya gede banget. Sekitar 15 jutaan, kayak gitu. Yang mana itu uang kantor dan saya harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Nah, otomatis waktu itu saya hanya kepikirannya gimana caranya supaya dapat cepat untuk nutup, ya lewat kontes desain itu tadi. Gitu. Dan menang? Dan menang, alhamdulillahnya. Dari situ saya mendapat hikmah yang sangat besar. Karena waktu itu kan saya ketipu, itu saya sempat down gitu. Ya istilahnya kalau kita mau ngomong kenapa saya, ya Allah saya kan nggak pernah nipu, nggak pernah apa gitu. Walaupun sebenarnya dosanya banyak juga sih. Tapi ya kayak gitulah waktu. Tapi akhirnya saya mau fokuskan nggak untuk nyari orangnya itu, karena orang itu mau dicari, mau diapa segala macam juga nggak bakalan balik uangnya. Akhirnya saya fokus ke solusi. Nah, jadi alhamdulillah berkat saya ditipu, malah akhirnya saya dapat jalan untuk cari desain online dan bahkan bisa berkembang sampai sekarang. Jadi dan itu awal dari populernya nama antum dan datangnya banyak order gitu maksudnya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Itu perjalanan awalnya kayak gitu. Karena waktu sebelumnya saya yang udah mulai dari 2009 itu saya belum terlalu fokus gitu. Nah, setelah saya ketipu, malah the power of kepepet kan. Nah, akhirnya saya nemu suatu website yang malah itu menjadi istilahnya titik balik saya di karir desain kayak gitu. Jadi kalau sekarang ketemu, saya pengen nyari orang yang ditipu saya. Saya mau terima kasih. Terima kasih ke dia.
Servisnya apa aja? Konsultan atau apa? Kita menamakan studio kita ini Graphic Design Studio. Graphic Design Studio. Jadi bukan markom, bukan agency, atau bukan desain marketing dan lain sebagainya. Jadi memang Graphic Design Studio yang mana kita memang benar-benar pengen menerjemahkan apa yang diinginkan klien menjadi bentuk visual aja. Tanpa terlalu ribet mikirin tentang marketing strategi, tentang brandingnya mau dibawa ke arah kemana dan lain sebagainya kayak gitu. Karena memang saya sadar bahwa background saya bukan di desain, bukan lulusan DKV gitu loh. Ya, tapi saya punya kecintaan untuk gambar. Memang sejak kecil passion saya menggambar, kayak gitu, hobi ya. Saya senang baca komik, terus kemudian komik itu saya coba tiru gitu, terus saya gambar ulang kayak gitu. Dari situlah terus kemudian saya dapat passion yang mana saya tetapkan bahwa saya pengen mempunyai jalan rezeki lewat passion saya, sehingga kepuasannya double, yang kepuasan dari segi material maupun spiritualnya, dari segi kepuasan batinnya kayak gitu. Seleb Design sekarang ada berapa karyawan? Sekarang ada 30-an. 30 dan uang masuk selama sebulan? Uang masuk selama sebulan ya range aja lah. Range ribuan dolar yang jelas. Di atas 10.000 ada mungkin. Keren sekali. Dan order berapa persen lokal, berapa persen luar negeri? 99 mungkin dolar negeri. Oke. Karena saya juga agak kaget karena orang Indonesia ini nggak ngerti berapa nilai seorang desainer. Dia nggak ngerti seberapa besar nilai seorang programmer. Biasanya kalau kita ngambil job di dalam negeri menyedihkan. Ya, makanya saya yakin banget. Iya, itu alasannya saya kenapa nyari target pasar luar negeri, San. Ya, zaman saya dulu jualan desain itu nggak bisa desain doang waktu itu. Jadi jualan desain itu harus sama produk. Jadi kartu nama, jadi desain, jadi banner, jadi cetak brosur, kaos dan lain sebagainya. Nah, baru di situlah saya baru bisa menemukan, bisa tuh jualan desain doang kayak gitu loh. Yang mana kalau kita perbandingkan, itu desain, kalau kita ngomongin lokal, waktu zaman segitu saya 50.000 tuh udah jadi kartu nama, satu box isi 100 lembar kartu nama, plus desainnya. Kalau untuk desain di luar negeri itu $50 itu baru desain doang. Nah, itu kan gapnya cukup jauh ya. Makanya itulah kenapa saya memutuskan untuk ke luar negeri, karena mereka tuh memang awareness untuk mengakui keahlian atau skill itu memang bagus gitu. Jadi bahkan si klien itu sendiri, misalkan saya udah bikin ya desain kartu nama, terus dah tolong bikinkan untuk karyawan saya satu yang lagi. Saya cuman ganti nama doang dibayar sama $50. Keren banget. Kayak gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar menghargai. Teman-teman, sahabat GSI Channel dan ayah bunda sama santri-santri sekalian, itulah sebabnya kenapa Ustadz Sekolah Impian itu mengarahkan antum untuk jadi seorang praktisi IT dan mengarahkan mencari job, mencari order itu ke luar negeri, karena memang pasar lokal itu belum indah sampai saat ini. Jadi kita mesti berjuang agak ekstra. Dan itu salah satu misi utama pondok kita, Mas. Sekolah Impian itu pengennya anak-anaknya ini penghafal Quran, ahli Quran, karakternya Quranik, tapi dia bisa membela dignity-nya, kemandirian duniawinya itu dengan menjadi praktisi IT. Dan kami punya santri-santri kebanggaan yang juga seorang freelancer, yang juga ordernya itu internasional. Mungkin bisa dilihat di channel-channel video kita di bawah ya. Coba dicari, itu ada beberapa. Jadi antum akan saksikan seorang penghafal Quran yang dia punya bakat desain, lalu dia menjalani hidup sebagai seorang freelancer dengan order dari California, Jepang, Korea, dan negara-negara yang lain. Baik. Pertanyaan berikutnya, Mas. Saya melihat Mas Aryo ini bukan sebagai seorang praktisi IT biasa, bukan sebagai seorang desainer biasa, tapi punya ciri khas, yaitu sebagian besar hartanya itu didedikasikan untuk dakwah. Ceritakan tentang passion dakwah antum, kenapa bisa ke sana, begitu. Ya, nyambung sebenarnya tadi sama pertanyaan Ustadz di awal tadi, soal perjalanan saya mu'alaf tadi. Nah, kan tadi ceritanya sampai di saat
perjalanan hijrah itu kan. Itu kan sampai akhirnya saya besar sampai punya anak pun saya masih agak kacau soal sholat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya alhamdulillah Allah masih sayang sama saya melalui ibu meninggal. Saat ibu meninggal tersebutlah akhirnya saya baru mulai melek gitu loh, bahwa selama ini ibu dalam menasihati segala macam itu tuh semuanya terngiang-ngiang, terutama soal sholat. Jadi posisi saya udah nikah dan punya anak itu sholat masih terakhir-terakhir. Jadi mau Maksudnya bukannya nggak sholat kan, tapi bolong gitu. bolong. Oke. Tapi saat bolong pun akhirnya ya gini. Jadi sholat asar itu mau azan asar baru sholat zuhur. Oke. Mepet-mepet gitu. Mau Ya. maghrib baru sholat asar. Tapi kadang terus bolong, terutama subuh, Ustaz. Kayak gitu. Oh, Itu oke. benar-benar saya harus melawan hawa ngantuk karena saya tuh dulu punya 2 jam kerja, mulai dari pagi sampai ya agak siang menjelang siang sampai maghrib, istirahat sebentar, terus jam 9 malam sampai subuh. Nah, Oke. pas mau mendekati subuh ini itu paling susah untuk dilawan ngantuknya tuh. Jadi kayak galau gitu, istilahnya tuh untuk melawan ngantuk itu benar-benar berat gitu. Berat, oke. Nah, akhirnya seringnya bablas kayak gitu. Nah, suatu ketika ibu tuh bangun pagi itu jam 2 malam, terus ngingetin saya untuk sholat. Waktu itu ibu sholat tahajud, tapi ngingetin saya untuk sholat isya. Dan akhirnya waktu ibu ngingetin saya sholat isya, saya tuh memberontak loh, Ustaz. Masih berontak saya. Loh, ibu tuh kalau sholat tuh kan harus diingetin, jangan diingetin, itu harus dari diri sendiri, harus ikhlas. Kalau diingetin nanti jatuhnya nggak ikhlas, malah nggak diterima sholatnya. Saya masih berontak gitu. Akhirnya sholat tapi mepet subuh gitu. Setelah ibu meninggal, itu semua kejadian itu kayak terngiang karena ibu tuh benar-benar meninggal di saat saya nggak siap gitu. Saat saya lagi keluar kota, terus tiba-tiba dikabarin bahwa ibu meninggal, dan sepertinya ibu meninggal saat mau sholat subuh, jadi dalam keadaan berwudu gitu. Jadi ya semoga ibu husnul khotimah ya, Ustaz. Insyaallah. Jadi gitu. Dan di tengah kesedihan itu, terus kemudian saya tanya ke teman saya yang lebih ngerti ilmu agama dibanding saya kan. Mas, kira-kira ada nggak doa-doa atau ritual apa yang bisa membuat ibu itu bahagia di sana selain sebagai anak? Karena saya udah nggak bisa berbakti lagi nih kan, ibu udah meninggal, saya masih benar-benar merasa penyesalannya gitu loh. Saat ibu ada itu saya nggak bisa berbakti sepenuhnya gitu loh, nggak bisa pol-polan, saya terlalu menyibukkan waktu saya untuk kerjaan, untuk kehidupan pribadi saya yang ibu itu sendiri kan. Akhirnya teman saya bilang, ya yang jelas kan kalau supaya orang tua bahagia di sana itu kan doa anak yang soleh, Mas. Nah, tinggal jenengan ini dah soleh belum? Kalau belum soleh, ya disolehin dulu. Insyaallah. Omongan itu tuh langsung menghujam di hati saya. Insyaallah. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Kemana aja saya selama ini gitu. Itu benar-benar membuka mata saya dan oh iya benar ya. Andai kata saya nggak sholat, saya apa segala macam, kasihan ibu di sana kayak gitu. Akhirnya saya niatkan, ya udah Bismillah, saya coba untuk mengubah mulai dari sholatnya saya awal waktu, walaupun belum ke masjid. Awal waktu dulu, awal waktu. Alhamdulillah awal waktu sudah, tambahi sholat rawatibnya. Kok masih merasa kurang juga? Teman saya ngasih tahu, ya kalau laki-laki emang sebaiknya ditekankan untuk di masjid, Mas. Oh, saya akhirnya coba ke masjid. Di saat awal-awal saya ke masjid, Bapak tanya, loh, Le, ngapain kamu ke masjid, Pak? Loh, kamu ikut aliran apa nih kok ke masjid? Sekedar ke masjid itu ya? Itu. Waktu itu soalnya lagi rame-rame bom-bom gitu, teroris dan lain sebagainya. Oh, Bapak tuh ngapain pun di masjid kan ya ada Pak ini, semua teman ronda segala macam. Jadi nggak bakal mungkin aneh-aneh gitu. Saya kayak gini, ini supaya ibu dapat ganjarannya juga, dapat amal solehnya, kiriman amal jariahnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, semenjak itulah akhirnya saya mencoba untuk membalas dendam apa yang saya lakukan di dulu dengan segala macam bentuk amal soleh yang saya lakukan itu. Bermula dari pondok tahfidz, kemudian juga ada beberapa ya kegiatan-kegiatan amal soleh yang ya harapannya itu bisa menjadi wasilah supaya ibu juga lebih baik sana, lebih enak di sana. Masya Allah, inilah trigger, alasan, motivasi, inspirasi sehingga lahirlah Al-Mulk. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa project CSR kami saat. Pertama itu Pondok Tahfidz Al-Mulk. Itu Pondok Tahfidz memang khusus ngafal untuk ikhwan. Ya, sekarang 25-an santri. Terus yang kedua itu ada namanya
apa namanya rumah tahfiz Bunda Hafsah itu Rumah tahfiz Bunda ya itu Hafsah. di Sukoharjo. Itu untuk akhwat ya, untuk akhwat itu alhamdulillah full ngafal, nggak ada sekolahnya segala macam. Jadi percepatannya sangat bagus. Jadi dalam belum ada setahun aja udah ada yang 15 juz ini. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya Indonesia Creators Academy. Indonesia Creator. Ya, Creators Academy. Oke. Ya, itu sekolah khusus IT juga, Sat. Cuman nggak ngafal. Oh, Program setahun, dididik mulai dari nol. Istilahnya dia belum bisa apa-apa, diajarin manual, gambar manual Keren, kayak gitu, keren. sampai penguasaan tools, sampai akhirnya dia bisa videografi, fotografi, bahkan sampai live streaming. Keren. Terus kemudian setelah mereka udah beberapa bulan menguasai skill tersebut, disebar ke beberapa instansi, pondok, studio dan lain-lain keren. untuk magang. Keren. Alhamdulillah salah satunya sekarang udah ada yang jadi tim medianya di AAIBS gitu. Oh ya, gitu. Malang ya? Yang di Solo. Yang di Solo. Al-Azhar, Oh iya. Boarding School, International Yang Boarding School. gedungnya besar. Oke. Yang gedungnya gede itu alhamdulillah di situ. Ada juga yang sudah freelance, udah punya klien sendiri, bisa Keren. dapat dolar segala Insyaallah. macam atas izin Allah. Nah, yang terakhir gerakan nasi berbagi gitu. Dari Senin sampai Jumat disebarkan ke masjid-masjid. Gitu. Gerakan nasi berbagi bukan gerakan berasnya Ustadz Lukman ya, bukan ya? Bukan, beda lagi. Oh, Ini udah nasi jadi. Nasi box. Nah, ini terinspirasi dari berkah boxnya Kang Randy gitu. Itu keren. sebar-sebar ke masjid dari Senin sampai Jumat. Kalau Jumatnya dilipat gandakan kayak Baik. gitu. Mas Aryo, pertanyaan penutup. Ini agak ngayal-ngayal dikit, tetapi semua berasal dari impian, betul? Benar. Baik. Kalau Mas dapat uang 1 triliun, apa yang Mas lakukan? Membuat peradaban. Masya Allah. Bagaimana tuh membuat peradaban? Maksudnya? Kawasan. Membuat kawasan. Kawasan? Sebuah kawasan yang itu menjadi awal peradaban yang nanti mencetak generasi-generasi yang punya skill ya Qurani juga, yang itu menjadi apa ya? Ya satu kawasan yang terintegrasi gitu, Sat. Yang akhirnya itu nanti bisa makin meluas kemana-kemana dan setelah itu ya lulusan-lulusannya bisa istilahnya mengembangkan sekolah-sekolah itu sendiri. Keren banget ayah bunda sekolah impian, santri-santri sekolah impian. Kira-kira cocok nggak kalau Mas Aryo nih jadi duta sekolah impian dengan impian yang sama? Ingat, kita punya impian besar, yaitu melahirkan generasi impian, yaitu ahli Quran dan praktisi IT, yang kemudian dia akan merubah kehidupan ini dan memperjaya kebudayaan, pikiran, karya orang-orang Islam. Kita menyebutnya dengan impian kita, mulia di akhirat dengan Al-Quran, mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Demikianlah perbincangan yang keren ini. Saya semangat untuk mengatakan bahwa jadilah anak-anakku seperti Mas Aryo Pamungkas. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.